program studi Teknik Elektro Universitas Islam Malang. Ya. Jadi mahasiswa semuanya, perkenalkan kita dengan Pak AG. Beliau adalah seorang praktisi dari PLN ya Pak AG ya. Ya, dari PLN. Dan untuk setengah semester ke depan hingga UAS, kita akan melaksanakan proses pembelajaran bersama dengan Pak AG tiap pekannya, ya, mulai dari sekarang. Dan bahasan kita yang nanti akan disampaikan oleh Pak AG adalah tentang pembangkit listrik tenaga air yang pertama ya, PLTA. Kebetulan beliau adalah memang dari PLN yang dari Ombilin ya Pak AG ya? Ya, oke. Baik, kita langsung saja ya berikan waktu kepada Pak AG. Jadi kalian semua silakan di-on-kan medianya dan kita akan sama-sama menyimak pemaparan tentang pembangkit energi alternatif yang akan disampaikan oleh Pak AG. Pak AG, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Oktri Riza. Mungkin untuk kali ini kemarin PLTB ya, Banyu, angin. Angin. Izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya ya, untuk diberikan kesempatan sedikit untuk mungkin memaparkan sedikit ya. Kebetulan saya sudah hampir 14 tahun berkecimpung di pembangkitan mostly sudah dijalanin. Untuk kali ini saya menyampaikan tentang PLT Banyu dalam bahasa Indonesia, angin ya. Pertama-tama perkenalkan, saya yang Anggatara, panjangnya AG, Erliando Anggatara ya. Asal saya dari Pematang Siantar itu Sumatera Utara. Kemudian pendidikan formal saya ST di Gajah Mada, Teknik Fisika. Kemudian mengambil program insinyur. Kemudian sertifikasi yang saya miliki ada TPDN, tingkat komponen dalam negeri, ada insinyur profesional Pratama, kemudian QRMP itu untuk risk management. Jadi untuk riwayat pekerjaan selintas saja. Basic saya ya tadi teknik fisika, kurang lebih ya dekatlah dengan elektro. Cuman lebih umum ya, lebih umum. Persamaannya mungkin di listrik, kontrol ya, energi, kurang lebih hampir mirip lah ya dengan elektro. Kemudian pekerjaan di awal saya IT, kemudian menjadi asisten engineer kontrol instrumen. Kemudian pindah ke PL Tanggamus. PL Tanggamus ini adalah pembangkit listrik, ada dua. Ada PLTA Batu Tegi. PLTA Batu Tegi ini 2x14, posisinya di Lampung. Dia dam ya, tipe PLTA dam. Kemudian ada panas bumi ada namanya PLTP Ulu Belu. Kebetulan di 2012 itu merupakan pembangkit PLN ya pertama yang ada di Sumatera. Kalau pertama di Indonesia Kamojang, di Sumatera itu Ulu Belu. Kemudian
menjadi supervisor pemeliharaan di 2014 sampai 2016, kemudian manajer unit 2016 sampai 2018, mutasi ke Bandar Lampung ngurusin engineering, kemudian sekarang kebetulan ditugasi untuk PLTU. Ini Ombilin, PLTU Ombilin ada di Sumatera Barat. Mungkin itu sekilas ya saya. Untuk daftar referensi yang saya pakai untuk materi kali ini ada dari Pak Sukandari Miji, itu ahli geologi ya, dari UGM, kemudian ada buku Wind Energy System dari alumni publisher. Ini sudah lama sekali, zaman saya masih kuliah, referensi saya ini. Kemudian ada sedikit ya, apa namanya istilahnya, kebetulan saya kemarin ada seminar terkait EBT, ada planning sistem dan instalasi renewable energy di Jepang, Kokuriki Electric Power ya. Jadi nanti ada sedikit gambaran terkait istilahnya tantangan daripada EBT yang mungkin dalam waktu ke depan pasti arahnya mengarah ke sana, tetapi dalam perusahaan biasanya selalu memikirkan kajian baik operasional maupun kajian dari finansial. Tapi itu nanti lebih jauhnya di bahasan selanjutnya ya. Mungkin suara saya jelas ya. Kalau ada yang tidak jelas, minta tolong diingatkan saja, siapa tahu kecepatan atau kurang terdengar gitu. Mungkin nanti absensi dari Ibu ya, minta tolong nanti absensi. Ya Pak Ade, absensi dari saya. Baik, makasih. Mungkin saya kalau teoritis nggak terlalu teoritis, nanti materi yang saya sampaikan nanti lebih ke sedikit teori dan jenis, kemudian nanti ada pengenalan ya, pengenalan terkait pembangkitan itu gimana, kemudian ada sedikit plus minus yang diperhatikan, apa yang perlu diperhatikan gitu. Nanti akan sedikit saya sampaikan di presentasi hari ini. Ya, angin, sebagaimana yang kita ketahui, angin itu adalah udara yang bergerak dan mempunyai kemampuan kerja, dan jika menggerakkan itu bisa mengkonversi menjadi energi kinetik ya. Parameter di antara yang penting dari energi angin ini adalah aliran udara, aliran jet dari tenaga angin yang berperan pada pergerakan massa utama. Oleh karenanya ini sangat dipengaruhi oleh cuaca ya. Kemudian parameter berikutnya adalah kecepatan angin. Mungkin adik-adik, teman-teman ini mungkin sudah adalah materinya di kampus mengenai ini, cuman saya sedikit refresh. Kecepatan angin ini didefinisikan dalam skala kekuatan angin Beaufort ya. Ada 1 sampai 12, kira-kira yang dapat dimanfaatkan itu adalah mulai dari yang spoiling ringan, ini yang vertikal sudah mampu memanfaatkan tenaganya,
kemudian minimal ada di sedang kalau yang mau vertikal, horizontal ya. Kemudian selanjutnya kencang, semakin tinggi pasti aliran udara di ketinggian itu semakin skalanya semakin tinggi, besar gitu ya. Kemudian energi angin ini sebagaimana diketahui kita kategorisasikan kinetik, yang mana kinetik itu setengah mv kuadrat, cuman kalau angin ini energi wind adalah setengah densitas angin itu sendiri, perluasan A, luasan dari nanti mungkin baling-balingnya, dikali kecepatan udara pangkat 3. Ya. Gambaran sekilas demikian. Oke, konsep dari pembangkit panas, pembangkit banyu ini sendiri ada dua hal yang penting. Pertama adalah wind turbinnya itu sendiri atau baling-baling yang terdiri dari kincir, blade, kemudian dinamo, konverter, kemudian penyimpan arus listriknya. Kincir berfungsi tadi menangkap aliran angin dan mengkonversi menjadi gerakan yang menggerakkan dinamo atau bahasa awamnya itu generator, kemudian konverter, ini fungsinya untuk mengubah menjadi arus listrik yang bisa digunakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, baterai untuk menyimpan arus listrik yang tadi dibangkitkan oleh turbin atau sudu, sehingga dapat digunakan untuk keperluan keperluan kita manusia sehari-hari. Gitu. Ini gambaran sedikit untuk baterai basah, yang mana baterai basah ini memiliki kelebihan ya, bisa diregeneratif atau sudah jenuh cairannya bisa diganti, jadi umurnya relatif lebih panjang dibandingkan kalau kita pakai baterai yang kering gitu ya. Ini gambaran sedikit dari buku energi terbarukan, di mana modelnya jika wind energy ini sendiri kapasitasnya besar, ya bisa diutilisasi ke jaringan atau grid ya namanya istilahnya. Bisa juga karena dia relatif kemampuannya ini relatif kecil ya, nggak terlalu gede megawattan, megawatt bisa, tapi konstruksinya setinggi puluhan meter, bisa ratusan meter ya. Jadi dia lebih prefer untuk ke DC, kemudian implementasinya sendiri ini banyak ya, bisa digunakan untuk pertanian, di bawahnya menggerakkan istilahnya pompa ya, dan untuk mendukung daripada utilisasi industri lainnya di dekatnya, hidrogen misalnya. Ini kedepannya sebenarnya banyak yang bisa diimplementasikan di energi dari angin ini sendiri ya. Ini gambaran daripada model aliran ya, yang secara teoritis default itu menurut teorinya model aliran batch ini yang optimal bisa dikonversi dari luasan sudu yang terpapar di blade itu sendiri
atau istilahnya itu efisiensi ya, efisiensi yang bisa dikonversi ke energi listrik itu 2/3-nya ya. Kalau lebih efisien ya memang dibandingkan misalnya thermal yang lainnya, misalnya 40%-an, kalau ini hitungannya berarti 60% ya. Tetapi kembali lagi, karena ini adalah cuaca, jadi kontinuitasnya atau nanti ujungnya ke capacity factor-nya akan rendah di waktu operasinya, begitu ya. Kemudian itu untuk gambaran ya, yang paling optimal tadi 60% atau 66 ya, 2/3 daripada kecepatan yang datang di sudut itu. Ini gambaran daripada turbin atau PLTB itu sendiri ya. Gambarannya, potongannya terdiri dari blade, kemudian penyangganya, pit akselerator untuk mengkonversikan, karena kan dia ada, kalau di Banyu ini ada minimum cut-in dari blade itu sendiri. Jadi misalnya blade ini didesain 5 meter per second angin baru bisa mulai bergerak, kemudian pada saat kecepatan yang lebih tinggi, tentu perlu dia namanya menstabilkan putaran, jangan sampai yang diterima governor ini, generator ini melebihi dari nominal putarannya. Jadi perlunya gearbox untuk pengaturan gearbox ini untuk mengkonversi yang rentang tadi itu, kemudian governor ini untuk mengatur agar keluarannya itu tetap konstan ya. Kemudian yaw system untuk mengatur untuk arah dari tangkapan anginnya itu sendiri. Strukturnya, gambaran strukturnya ini mungkin agak jadul ya. Jadi ini bukunya memang sudah lama, 83 tadi ya. Tapi untuk gambaran saja, arah dari angin, kecepatan angin itu atau wind velocity akan ditangkap oleh blade, baling-baling, kemudian di reduksi atau gear ada di gearbox ya. Nanti gearbox ini akan menyalurkan putaran yang relatif bisa dikendalikan untuk diterima oleh generator, sehingga arus atau fase yang dibangkitkan itu bisa lebih konstan ya. Kemudian ada regulator dan supervisi kontrol, ini untuk pengaturan tadi, jangan sampai baik arus atau tegangan itu melebihi, sehingga masa efektivitas dari turbin atau pembangkit ini sendiri dapat lebih lama ya, lifetime-nya lebih panjang gitu. Kemudian trafo untuk meningkatkan tegangan dari tegangan nominal menuju tegangan bisa jadi tegangan pemakaian, bisa jadi tegangan grid, kemudian ada switch ke customer. Mungkin itu untuk gambarannya. Tipe-tipe dari PLTB ini sendiri ada 3 ya, ada tipe sinkronus generator. Jadi generatornya ini nanti untuk
membangkitkannya itu butuh rectifier yang di-couple dari outputnya untuk melakukan eksitasi, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah asinkronus generator dengan rotor cake, ya. Rotor cake bedanya adalah tipe dari ini self eksitasi, ya. Dia tidak menerima eksitasi dari luar, ya. Kemudian sama untuk trafo akan mensuplai ke jaringan, ya. Halo. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, yang ketiga adalah asinkronus generator tipe slip rotor, ya. Slip ring rotor. Jadi eksitasinya memakai nanti di generator ada slip ring yang sama. Bedanya adalah ini konversi, ya, dikonversi dengan tadi asinkronus, ya. Ini rectifier. Jadi dari AC ke DC, jadi yang masuk ke generator ini tegangan DC, sedangkan di sini AC ke AC, ya. Untuk jenis berdasarkan blade itu ada dua jenis, ya, yaitu horizontal blade atau dia horizon, posisinya luas penampangnya itu horizon. Kemudian kedua adalah vertical blade, dia relatif bedanya untuk kemampuan daya lebih besar nanti horizontal blade karena dia mampu untuk menangkap kecepatan aliran angin yang lebih tinggi, sehingga daya yang bisa dibangkitkan itu bisa lebih tinggi. Sedangkan vertical blade karena posisinya relatif lebih mendekati tanah, ya, sehingga dayanya lebih lebih rendah juga, kecil, di mana keuntungannya relatif bisa menangkap di aliran kecepatan yang lebih rendah dia. Jadi lebih kontinuitasnya lebih terjamin, ya. Sebenarnya ini menurut referensi, ya, di tahun 80-an sudah mulai dikembangkan di 8, ya. Cuman secara industri, ya, kita bicara industri yang mana kebermanfaatannya diterima oleh masyarakat itu masih belum masif, ya. Jadi karena mungkin, ya, tadi kembali lagi, kalau dalam investasi yang dipertimbangkan adalah harganya nanti. Kalau di produksi massal, apakah bisa reduce cost, harga, kemudian dan kemudahan daripada masyarakat untuk mengimplementasikannya. Ya, beda, ya, kalau dari solar, ya, solar cell atau PV, beli panel relatif diletakkan saja. Sedangkan kalau banyu ini lebih kompleks, ya, sedikit, karena butuh dudukan yang nggak sembarangan, kemudian penampatannya sendiri data klimatologi, ya, atau data aliran angin harus diperhatikan, karena kalau tidak bergerak malahan nanti baliknya modal itu tidak sesuai dengan kajian, gitu kan.
Itu untuk pembangkitan tipenya berdasarkan blade, posisinya ada 2 itu. Kemudian untuk operasi artinya pengoperasian PLTB ini ada 3 ya, 3 secara umum ada 3 jenis. Pertama adalah operasinya isolasi. Isolasi itu berarti kalau istilahnya mungkin elektro atau PLN itu dia tidak terhubung ke tegangan yang nominal tinggi ya. Jadi relatif dia isolasi itu ya di bagian area tertentu saja gitu. Sedangkan kalau operasi pada grid atau sistem transmisi, ini gambarannya adalah dia masuk ke jaringan minimal 20 kV ataupun 150 kV. Untuk masuknya sendiri harus sinyal gelombang sinusoidal AC-nya itu harus sefasa, jadi harus perlu sinkronizer. Jadi pada saat satu fasa sudah terjadi, sehingga masuklah circuit breaker, sehingga energi yang dibangkitkan bisa tersalurkan di konsumen, gitu ya. Itu gambarannya untuk grid. Ada juga yang combine antara grid dan isolasi. Jadi ini gambarannya, ini typo ya, nanti akan saya perbaiki. Jadi ada selection dia, kalau dia sistem isolasi ini mungkin dia untuk supply di area tertentu, sedangkan kalau pilihannya grid adalah supply untuk ekspor atau konsumennya ini lebih jauh atau perlu ditransmisikan ke tempat yang lain gitu ya. Itu kurang lebih untuk 3 model operasi dari PLTB. Kemudian untuk kendali atau kontrol, gambaran kendalinya itu adalah untuk meregulasi ya energi yang diterima dari depan di blade, meregulasi, menerjemahkan nanti arusnya yang akan ke transmisi menjadi berapa gitu. Jadi gambarnya adalah gambaran umumnya yang di bawah ini, kedua inputan, misalnya inputannya adalah berapa kW, 10 kW, kemudian ada nanti kontrol, bisa jadi dia modul kontrol atau PLC, akan mengatur dari blade ya, dari blade, pitch setting blade-nya, kemudian akan men-set atau mengadjust driving torque berdasarkan inputan daripada kecepatan anginnya, kemudian nanti akan bisa nambah pada rotor generator secara mekanikal atau menguranginya, sehingga kalau menambah misalnya akan meningkatkan dari beban dari generator, kemudian akan tersalurkan ke customer gitu ya. Jadi untuk supervisi kontrol punya SOP atau gambarannya prosedurnya. Pertamanya adalah memulai suatu
program biasanya kita start, kemudian pengecekan daripada plan, kemudian metode standby, standing still, kemudian startup, ya, startup daripada bisa baling-baling, bisa kalau ada pelumasan, ya, untuk keep untuk namanya mechanical, ya, perlu bisa jadi pendinginan atau pelumasan, nanti tergantung daripada apa namanya rancangan dari semakin besar dari mesin, biasanya perlu pendinginan, perlu juga pelumasan, ya, pelumasan bisa dijaga atau bisa di periodically secara rentang waktu, ya, yang ditentukan, selalu dicek, kemudian standby untuk menerima kecepatan atau kecepatan angin, kemudian akan dilanjutkan dengan menerima dari kecepatan itu sendiri. Kalau kecepatan perlu diturunkan, akan diturunkan atau dinaikkan. Untuk meningkatkan beban, dinaikkan, ya. Kemudian akan ada fasilitas, ya, untuk sekuritas atau keamanan, interlock, ya, interlock tadi CB, misalnya ada dari luar malahan masuk ke motor yang bisa menyebabkan interest current, ya, sehingga perlu proteksi, misalnya CB dari supply itu di out breakernya, sehingga tidak sampai merusak pembangkit yang di belakangnya, gitu. Mungkin itu, ya, untuk sederhananya. Kemudian ini untuk apa namanya vibrasi, sedikit gambaran, ya, dalam setiap mechanical equipment ini atau fisik, ya, bentuk peralatan fisik itu biasanya rentan sekali akan masalah-masalah vibrasi, ya, sehingga diperlukan stabilitas, ya, untuk menjaga getaran vibrasi ini tidak melebihi dari batasannya, sehingga perlu diperhatikan dalam pengoperasiannya konstan atau secara terus-menerus dari pembangkit ini, ya. Masalah dari angin sendiri ada kurang lebih di 6 yang harus diperhatikan, ya. Pertama adalah beban aerodinamis, ya. Ada wind shear ini yang datang dari misalnya datang dari tenggara, tiba-tiba dari timur, ada perubahan sehingga dia perlu menyesuaikan arah dari tangkapan dari turbin atau blade itu sendiri, kan, sehingga kadang menimbulkan bahasa awamnya vibrasi ini getaran, tapi tergetarannya ini terlalu exceed atau terlalu tinggi, gitu, kan. Kemudian kedua adalah kenaikan beban yang tiba-tiba, yang tergantung waktu, atau ghost load. Ini kalau dia dalam setiap misalnya motor atau mobil, kalau yang namanya tiba-tiba kan langsung bisa potensi tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Misalnya motor kita kendarain, tiba-tiba dari berhenti mau langsung 100, kan bisa naik junggal, gitu, misalnya, ya. Atau biasanya kan
dari 0, 10 dulu, ya, 50, kemudian bertahap. Tapi kalau terjadi yang spontan ini, potensi tidak stabil atau masalah stabilitas dan vibrasi, ya. Kemudian ketiga adalah beban blade, ya. Beban blade pengaruh adalah masanya ini akan membuat ketidak lifetime, ya, lifetime. Kemudian penyangganya ini kan, atau yang tadi terkapel di generator kan punya momen sendiri, ya. Kalau beban massa itu terlalu tinggi sehingga ada potensi keausan, gitu kan, haus. Sehingga biasanya dalam teknologi perkembangannya dibuatkan semacam fiberglass atau yang berongga di tengahnya, sehingga massa dari blade itu bisa dioptimasi lebih kecil, gitu ya. Kemudian gaya sentrifugal, ya, berpengaruh juga terhadap vibrasi dan stabilitas ini sendiri. Kemudian tadi blade nomor 3, kelimanya adalah beban hasil keusangan tower. Nah, jadi perlu kalau tower misalnya sudah beroperasi, ya, 10 tahun, ya, jadi bisa jadi dia mulai absolut atau usang atau menyebabkan ada nanti di bahasan selanjutnya natural frequency, ya. Natural frekuensinya akan yang tadinya diam saja, dia tidak ada getaran, lama-lama natural frekuensi meningkat. Jadi dengan diam dia akan terasa sesuatu, gitu ya, termonitor, gitu. Kemudian keenam adalah beban sekunder atau hasil deformasi dari pergerakan primer. Ini lebih nanti ke internal peralatannya, ya. Untuk jenisnya sendiri ada 6 juga, ya. Untuk jenis vibrasi ada nanti vibrasi natural. Natural ini adalah massa mode alami dengan komponen yang bergetar, yang dengan ketidakadaan beban luar atau struktural damping yang umumnya kalau di awal-awal rendah, gitu ya. Kemudian stability problem, ini masalah yang perlu aware juga di PLTB ini, muncul saat adanya divergensi, wing flutter, dan ketidakstabilan yang menyeluruh, ya. Bisa jadi tidak stabilan massa antar blade, kemudian damper antara tower dengan turbinnya ini mulai perlu penggantian, replacement damper, ya, mengatur fleksibilitasnya. Kemudian ada kerusakan di part, jadi perlu diganti part yang rusak, gitu ya. Kemudian ada rentan masalah jarak atau frequency spacing. Ini lebih ke non-resonan frekuensi pada komponen yang utama. Komponen utama ada blade, generator, ya, yang di dalamnya. Kemudian ada beban periodik. Ini muncul saat adanya wind shear atau aliran angin yang miring, sehingga yang bobot blade, kemudian kondisi tidak seimbang ataupun short circuit pada generator, ya. Kemudian beban impuls ini muncul saat adanya gangguan operasi, manuver,
manuver yang berat atau pengereman tiba-tiba, ya, serta beban aerodinamis, ya, yang tadi. Kemudian beban acak atau random ini muncul saat adanya gas, yang tadi gas yang tiba-tiba dan besar, ya, dalam waktu spontan gitu, atau ya tiba-tiba tadi, atau terjadi terjangan angin, ya, terjangan angin yang terlalu exceed atau terlalu besar gitu, ya. Mungkin di situ ada pertanyaan? Dari tadi Pak Adi sudah menjelaskan mulai dari Terputus sepertinya ibunya. Bu Oktrija. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mas Deka, silakan. Bagaimana cara menentukan suatu wilayah agar bisa dikatakan memenuhi kriteria untuk pembangkit tenaga bayu itu sendiri, Pak? Angin, ya. Oke. Jadi umumnya kita ada data dari klimatologi, ya, misalnya data area mana yang mempunyai kecepatan angin yang di atas, misalnya nominal 6 meter persegi, 6 meter per second. 6 meter per second ini sudah bisa membangkitkan yang vertikal, misalnya. Vertikal relatif karena kita masih tergantung ke luar, ya, kita biasanya cari dulu harga, ya, cari harga. Kalau kita bicara investasi, jadi misalnya kita dapat referensi nih, kira-kira ada kontrak yang ada, misalnya satu PLTB ada misalnya 100 juta, misalnya 100 juta. 100 juta, kemudian kemampuan angin di suatu daerah, Jawa Timur mungkin yang tinggi area Madura atau pesisir pantai, ya. Pesisir pantai, berapa dia kecepatannya? Kalau dia kecepatan bisa tadi yang tersedia kita vote tadi, ya. Nah, misalnya minimal adalah angin sepoi lembut,
Ini yang vertikal itu biasanya 21 km per jam dia bisa bergerak ya. Nominal 6 meter persegi, artinya antara 2 dan 3. Angin bisa diterima ya, diterima. Kemudian nanti dikalikan dengan kata capacity factor-nya. Capacity factor ini biasanya misalnya satu hari angin yang terpapar itu misalnya 12 jam ada angin, 12 jam tidak ada angin. Gampangnya 12 itu adalah representasi dari setengah harian. Misalnya dari setengah hari ada 6 bulan dia 6 bulan dia banyak angin, 3 bulan tidak ada, 3 bulan lagi setengah anginnya. Jadi capacity factor-nya nanti 50%, kalau dikalkulasi bisa jadi 75 gitu kan. 75. Misalnya kita mau investasi dengan harga 100 juta ya. 75 kalau 1 kilowatt 1 kWh. 1 kWh itu kemampuannya, kemudian balik modal nggak dia pada saat 1 kWh ini, kalau ke tahun kan 8.000 jam lah istilahnya. 8.000 jam, kemudian dikalikan 75%, ya misalnya dia berarti KWH-nya 6.000 ya, 6.000. 6.000 ini kali KWH ke rupiahnya, ke rupiah misalnya 1.500 ya, pemakaian listrik. Nah, kalau dia dikalikan CF tadi, 6.000 dikali 1.500 ya, apakah itu balik modal ke 100 juta tadi? Nah, kalau dia ternyata lebih kecil, berarti worth it untuk melakukan tadi pembelian baling-baling sudu 100 juta itu, gitu kan? Tapi masalahnya adalah apakah tersedia yang mampu di bawah kecepatan 6 meter per second itu serupiah itu, gitu. Maksudnya, misalnya kita dapat 100 juta, susah nggak cari harga baling-baling yang 100 juta itu? Takutnya kan 100 juta itu masih prototype, kemudian belum massal, sehingga masih kalau kita perhatikan kan banyak yang belum banyak yang bisa kita dapatkan di pasaran untuk yang segitu gitu kan istilahnya. Jadi penentuannya itu ya kita harus tentukan dulu tipe apa yang kita pilih. Kalau tipe yang kita pilih mau yang besar megawattnya, kilowattnya, tentu kita harus kecepatannya harus perhatikan yang lebih tinggi, misalnya ya. Harus angin segar ya, kalau dan instalasi tower dan ininya pasti kan mahal juga. Misalnya oke, kita mau instalasi 1000 kW ya, 1000 kW, tapi pantai selatan misalnya susah untuk mendirikan tower setinggi itu, misalnya misalnya kita estimasi bentangan dari blade-nya 60, diameternya 30 kan, minimal tower itu harus 40 meter.
apakah 40 meter dengan investasi tower dan blade, ya kita perlu, kalau korporasi, perusahaan biasanya mikirnya akan balik modalnya, balik nggak? Kalau tidak, makanya PLN jarang sekali berinvestasi. Ada benar, ada di Sidrap ya, tetapi jarang sekali karena baliknya ketersediaan dan capacity factor-nya itu masih, reliabilitasnya masih rendah gitu, kayak apa istilahnya, masih rendah dibandingkan yang seperti surya ya, dan lainnya. Mungkin itu Mas Eka, kita harus menentukan dulu mana yang mau jadi pilihan kita, range kita di misalnya, kalau gampangnya dari buku Wind, nanti coba cari kalau ada di perpustakaan Wind Energy System tadi, di 8 lembaga antariksa ya Indonesia itu mengembangkan yang vertikal itu kecepatannya minimal 66 meter per second ya, artinya 20 km per jam. Nah, kalau kelihatan ada area di biasanya ada di website sih, atau di ini mana yang area situ, kemudian kemungkinan untuk mendirikan atau lahan itu apakah tersedia di situ, baru dihitung nanti berapa biayanya dibandingkan dengan beli dari PLN misalnya, yang gampangnya 1.500 dikalikan KWH CF-nya berapa, nanti bisa dapat itu investasi itu worth it atau tidak, layak atau tidak. Ya, gambarannya begitu. Gimana Deka? Baik, terima kasih. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan Pak Age, ada yang masih mau bertanya lagi terkait dengan apa yang sudah sampai, ya silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Masalah apa atau kegagalan sistem apa yang sering terjadi pada PLTB sesuai dengan pengalaman Bapak selama menangani pembangkit, terutama pembangkit tenaga angin ini, Pak? Ya, jujur, kebetulan saya belum pernah di angin ya, tapi kalau bicara pembangkit, kegagalan pembangkit ini ya tadi, yang perlu diperhatikan adalah vibrasi ya, vibrasi dari peralatan utama ya. Kalau hidro itu bedanya cuman medianya sama bentuk dari sudunya. Kalau sudunya tadi menangkap angin ya, kalau hidro itu kan menangkap potensialnya ya, jatuhan dari atas, kemudian dikonversi suhu itu memutar, kemudian menggerakkan generator sama, dikonversikan untuk eksitasinya supaya terbangkit. Ya itu, pertama peralatan yang besar itu, yang sering gagal itu adalah saat bearing, atau kalau dibicara di angin ini damper tadi ya, damper, vibrasi blade ya, balancing dari blade perlu diperhatikan tadi ya kan. Jadi ini ada yang 6 ini sebenarnya bisa jadi acuan untuk supaya pembangkit tidak masalah gitu. Jadi dalam operasional biasanya nanti, kebetulan kalau saya di engineering itu ada 2 bagian.
engineering ada 2 bagian, itu satu adalah predictive maintenance sama system owner. Nah, yang mengurusin kehandalan adalah system owner, kemudian yang ngurusin monitoring vibrasi. Ya, metode prediktif ada banyak sebenarnya, ada vibrasi analisis, ada termograf, jadi melihat kamera, kita lihat temperatur, misalnya tadi angin nih, angin kelihat kita tembak kamera infrared, muncul di mana yang ada hotspot, ya, ada kemungkinan dia gesekan lebih, ya, misalnya di blade agak condong ke sisi utara misalnya. Nah, itu nanti dimonitoring oleh teknologi namanya, teknologi prediktif. Nah, bisa juga analisisnya analisis pelumas, ya, pelumas. Ya. Misalnya di gearbox, ya, di gearbox biasanya dia kan ada internal gear, ya, gear-gear yang banyak, kemudian ada keausan, itu biasanya perlu diamankan dengan pelumasan. Nah, pelumasan punya standar, biasanya standar nanti kalau mekanikal ada ASME, ada standar ISO-nya sendiri masing-masing. Nah, dinilai itu kalau masih bagus, biasanya dia tidak perlu rekomendasi. Tapi kalau dia mulai wear atau mulai banyak serpihan atau sudah kandungan kontaminasi di pelumas itu tinggi, berarti perlu dilakukan penggantian misalnya, atau dicek lagi sudut antar gearnya itu apakah sudah select atau terlalu jauh jaraknya, atau masih firm, atau masih pas lah ukuran standarnya. Nah, itu. Jadi peralatan utama yang perlu diperhatikan ya tadi, peralatan yang besar itu adalah turbin, generator. Kemudian peralatan kegagalan pompa dan motor biasanya ada redundansinya. Redundansi itu kalau kebetulan ini sistemnya kan compact, ya, compact di situ kalau angin. Tapi kalau pembangkit yang lain, sistemnya itu ada sistem seperti siklus, ya, siklus. Sehingga ada redundansi, bisa jadi redundansi, ada AB-nya sehingga bisa saling backup. Nah, itu biasanya kegagalan itu, ya, kita perhatikan peralatan utamanya itu yang utama dulu. Nah, yang utama di angin ini adalah turbinnya itu sendiri, kan, blade-nya itu, kemudian satu compact di gearbox, generator. Nah, itulah yang perlu diperhatikan, sehingga dalam setiap pembangkit, ya, biasanya yang saya pernah ditanganin geothermal, ada monitoring vibrasinya. Kemudian hidro juga ada. Kalaupun tidak, ada disediakan slot atau apa namanya, bisa mengambil data, ya. Ini kan jauh nih, misalnya kalau di sidrap, ya, mungkin di sidrap, ya, dia tinggi ke atas misalnya, tinggi ke atas. Biasanya kalau area berbahaya atau area yang sulit dijangkau, kita sediakan dia tarikan kabel ke bawah, sehingga dia plug and play saja untuk memonitor peralatan yang mau kita apa namanya, tahu di parameternya ini bagus atau tidak, gitu. Itu kira-kira gimana Pak Hadi, Hasdi tadi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Hasni, sorry. Sulman, silakan, ada pertanyaan selanjutnya.
Mohon izin. Ya, silakan Mohon izin Pak. Mas Zabil. Sebelumnya kita sudah mendapat tugas untuk menganalisis terkait turbin angin kemarin Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan terkait dengan gearbox tadi yang Bapak bahas di slide sebelumnya. Misalnya pada salah satu tipe turbin angin, misalnya Savonius Pak. Kan yang kemarin saya baca pada turbin ini memiliki kelebihan dan kelemahan misalnya. Nah, kelebihannya itu dapat berputar tanpa memperdulikan arah ataupun laju angin. Nah, sedangkan kekurangannya itu pada efisiensinya itu sendiri kurang. Nah, maka dibutuhkanlah gearbox untuk mengurangi torsi. Jadi yang saya tanyakan, gearbox ini sendiri merupakan suatu ketetapan atau alat bantu saja ketika waktu dibutuhkan. Terima kasih, Pak. Oke, jadi gini, kita harus tahu dulu rancangannya, misalnya ya. Rancangannya fungsi dari gearbox itu apa sih? Ya, bisa jadi dia menurunkan kecepatan putaran atau menaikkan kecepatan putaran, itu kan tadi. Kalau yang di atas tadi mana ya? Nah, ini. Ya, kalau yang di horizon, gearbox itu ada di dalam, di antara ya generator di belakang dengan di depannya turbin ya. Dia memberikan menjaga continuous atau konstannya kecepatan. Jadi misalnya di sini adalah kecepatannya 1/100 ya. 1 di depan, sekali putar dia akan memutar box atau gear putaran di belakangnya itu, baik dia bisa paralel horizon atau dia vertically, jadi tergantung nanti pemilihannya. Dia mempercepat nih, yang tadinya cuma diterima 1 putaran di depan, gearbox akan mempercepat. Nah, fungsinya ini ya tentu peralatan bisa dibilang pendukung, karena pendukung untuk dia mentransmisikan dari kecepatan yang cuma 1 tadi menjadi konstan 100 misalnya. Nah, itu. Jadi kalau dalam kelistrikan, pembangkit, commonly atau umumnya yang disebut peralatan besar itu adalah peralatan yang nilai investasinya tinggi. Misalnya generator sama turbin kenapa tinggi? Ya, itu biasanya dalam tenaga uap atau hidro. Itu komponen yang memang harga cost atau ininya pembeliannya tinggi. Nah, definisinya common atau biasanya dari situ, gitu, Mas Sabil. Nah, untuk itu yang tadi bicara yang horizontal. Kalau yang di vertikal ini kemampuan menerima kecepatan yang rendah, tapi nanti kembali lagi, apakah tersedianya gearbox tadi itu, misalnya diinstal di bawahnya tadi ya, misalnya, dia bisa menerima kecepatan 6 meter per second-nya, kemudian nanti satu putaran tadi itu dikonversikan ke 100 putaran untuk menuju ke generatornya, misalnya ya. Antar komponen tadi itu, antara baling-baling dengan generatornya ini, apakah
cost-nya satu, ketersediaan atau pembuatan barangnya ada tidak? Ya. Di pabrikan ada manufaktur yang menyediakan sedemikian itu dengan ukuran yang harus proporsional ya. Jadi, kalau misalnya kita butuh 1/100 rasio, tapi ternyata besar, malahan jomplang ke bentuk rancangan ini, nanti kan malahan nggak worth it. Selain itu, harganya apakah tidak melebihi harga, bisa sama dengan harga peralatan utama, generator dan turbinnya. Cuman nanti secara akumulatif, nanti kan komponennya akan berkali lipat misalnya ya. Misalnya 2 kali lipat gitu, lebih tinggi. Nah, yang seperti itu gitu ya. Mungkin itu Mas Azabil, apakah menjawab? Ya, dimengerti, Pak. Oke, kalau tidak ada, masih ada lagi? Masih ada Pak Age yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk sistem turbin horizontal. Turbin horizontal kan generatornya satu sistem sama blade. Sedangkan blade itu kan akan berputar mengikuti arah angin. Gimana sistemnya generator menyalurkan ke baterai, Pak? Ya, jadi kalau generator menyalurkan ke baterai itu tidak harus. Dia tergantung nanti daripada nominal output generatornya. Ya, misalnya output generator, karena semakin besar, semakin tinggi posisi ininya, pasti kan dia semakin besar juga daya atau tegangan nominalnya, ya kan? Sehingga tidak mesti harus ke baterai. Jadi kalau dia sudah AC output dari generator, dia bisa langsung step up, misalnya step up ke tegangan pelanggan gitu. Kalau dia outputnya generator itu DC, itu bisa langsung disimpan. Tapi kalau dia AC tapi mau disimpan, bisa saja. Cuman kan kita kembali lagi nanti memikirkan investasi baterainya untuk menyimpan, misalnya menyimpan daya 12 jam, ya 12 jam misalnya mau 60 kW baterai kapasitasnya ya. Apakah nanti malah harga investasinya apakah rendah, dan nanti jadi kita harus kalau renewable ini memang harus kalau yang saya dapat harus hibrid ya. Hibrid artinya karena dia tidak kontinuitasnya agak lebih rendah ya, kontinuitasnya lebih rendah dibandingkan thermal ya atau hidro ya. Jadi perlu hibrid. Jadi dengan kombinasi-kombinasi tadi, apakah di baterai, tapi baterai itu kan punya kemampuan ya, semakin mau dibikin kapasitasnya gede, harganya semakin mahal gitu kan. Jadi harus nanti mungkin saya sampaikan di fotovoltaik ada nanti materi terkait berapa lama dia, atau contoh juga sih, contoh di Jepang itu ada dia hibridnya itu dengan diesel malahan, diesel. Jadi masih setengah EBT berarti ya. Karena dia pada saat tidak ada angin atau tidak ada cahaya matahari kan harus ada backup ya kan. Jadi
kalau mengandalkan Cure IBT akan susah karena pengaturannya jalannya tiba-tiba drop, nggak ada matahari, habis baterai, ya, yang tersimpan kapasitas tadi habis baterai, udah dong mati, mati elektrisitas, mati lampu gitu kan. Nah itu. Nah mungkin itu Mas Damai Dimianti ya. Kira-kira kejawab tidak ya? Yang saya tanyakan itu gini Pak, kan otomatis kan blade sama generator kan jadi satu. Apabila Ya. blade berputar Blade satu jadi terus kan blade jadi satu sama generator. Apabila blade mengikuti arah berputar mengikuti arah angin, kan otomatis generator ikut berputar, Pak. ya, tapi biasanya dia nggak fully putarannya. Jadi gini, bata towernya itu terbatas di arah nggak sampai 180 bisa putarnya, palingan 90. Jadi tangkapannya nggak, biasanya sih yang saya lihat di informasi, bukan menyeluruh mau bisa berputar kalau horizon ya, tidak semuanya bisa. Jadi terbatas karena dia konstruksinya juga dibatasin tiang tadi, tower tadi itu gitu. Jadi nggak fully bisa berputar. Palingan dia, makanya memang tadi pertanyaan pertama perlunya di studi atau kaji. Pertama adalah kecepatannya, kemudian arahnya, arah domain, arah yang dominan daripada aliran itu kemana, sehingga dia akan di kebanyakan firmnya itu di situ gitu. Karena dalam atau pola-pola angin ini sudah kebanyakan sih sudah tergambarkan ya, tergambarkan alirannya dari mana ke mananya. Cuman karena ini angin, dia seperti kasat mata, tak kasat mata gitu kan. Jadi nggak, sebenarnya ada petanya, tapi kalau mata awam kita tidak bisa lihat kemananya gitu. Mungkin itu. Pak, terima kasih. Ya, makasih sama-sama. Kalau dia bisa berputar seperti vertikal ya, lebih baik milih yang vertikal aja gitu kan. Ya, kelemahan daripada ini horizon itu tadi itu, walaupun bisa diatur, tapi dia punya ada range-nya lah, ada batasannya. Gitu. Ya, mungkin itu ya. Ya, Pak. Oke, makasih. Kita lanjut. Selanjutnya adalah ini sedikit mau saya sampaikan terkait operasional issue ya. Mungkin tadi yang yang perlu saya sampaikan adalah renewable ini tadi mungkin saya sudah sempat singgung ya, hybrid. Jadi kalau dia berdiri sendiri, mungkin kalau yang pemakaian tidak terlalu butuh 24 jam ya, atau mungkin pemakaian personal atau cuman untuk seadanya, isolated, itu tidak masalah. Cuman pada saat kita bicara ke sistem, ke jaringan, itu kan berarti harus tersedia 24/7, ya kan? Sama kayak PLN.
Kalau mati lampu, pasti kan diprotes. Waduh, ini ini mengatasi konsumen gitu kan, masa nggak bisa disediakan kebutuhan konsumen. Nah, kalau kedepannya kita mau beralih atau komposisi bauran energi kita itu tinggi EBT-nya, harus dikombinasikan di beberapa mode ya, Jadi yang solar PV bisa backup pada saat angin tidak ada, yang angin bisa backup pada saat malam hari tidak ada matahari misalnya ya, dan yang lainnya gitu kan. Jadi kalau tidak ada lagi, ya berarti harus thermal, ya kan? Harus diesel, minyak, bakar fosil. Tapi kan dalam industri atau korporasi, biasanya yang di objektifnya adalah gimana caranya ya nilai produksi itu rendah gitu kan nggak mungkin kalau tersedia air banyak, cuman berapa ratus rupiah misalnya, kemudian kita mau bakar BBM 3.000 sekianan ya kan, nggak merugikan perusahaan istilah kasarnya gitu kan. Nah, di case study ini di Jepang itu kalau mengandalkan bahasanya gini, kita harus memikirkan hibrid karena akan terjadi penurunan dari gaya inersia di sistem kelistrikan gitu. Jadi pada saat renewable ini mengalami tidak pasok energi, ya kan, tidak pasok energi nih, kincir atau solar, artinya harus ada sistem yang dispatch untuk mensuplai daya baik reaktif atau daya nominal ya, sehingga bisa menutupi atau mengcover ini jaringan yang lebih luas gitu ya, jaringan yang lebih luas. Jadi harus telemetering atau istilahnya dispatch ke setiap mesin itu, harus bantuannya itu harus tersedia, available gitu ya. Karena kan dalam daya itu kan yang diperlukan itu bukan hanya dayanya, tapi reaktifnya. Reaktif adalah untuk mengirimkan ke tempat yang lebih jauh gitu. Misalnya tegangan nominal 100, kalau Jawa mungkin 500 kilovolt ya. Nah, 500 kilovolt itu kalau kalau VAR-nya atau daya reaktifnya cuman 10, itu tidak sampai misalnya dari Gresik ke Surabaya. Jadi butuh bantuan reaktif yang lebih tinggi misalnya. Reaktifnya misalnya 50, baru tegangan ini sampai ke Surabaya misalnya dari Gresik. Terlalu dekat ya? Atau dari mana yang jauhnya? Python ke Gresik. Python ke Surabaya misalnya. Cuman 10 nggak sampai nih tegangan kalau nggak ada reaktifnya. Kalau dibantu reaktif, jadi yang Python itu akan sampai ke
Surabaya gitu. Gambarannya. Jadi inertia power atau reaktif ini ya kalau EBT ini kontribusinya ada tapi sedikit. Jadi perlu di up lagi atau di backup lah istilahnya. Nah, yang tadi pertanyaan mengenai baterai, ya perlu hibrid, bisa jadi hibrid dengan baterai, cuman nanti pada saat investasi baterai itu kelebihan, juga tidak termanfaatkan pada saat misalnya habis, misalnya 12 jam habis, tapi kalau dia kelebihan juga 24 jam, misalnya dia mampu 24 jam. Tapi nanti pada saat ngisi, nggak bisa ngisi lagi karena sudah, kapasitasnya sudah nggak floating ininya sudah cukup misalnya. Dan harganya semakin tinggi karena terlalu gede untuk pesan baterainya. Nah, itu juga kan nanti nggak balik modal lah istilahnya, investment return-nya tidak balik gitu kan. Mungkin kalau adik-adik udah ekonomi teknik nanti dapat itu ya, balik modal atau investment return berapa persen ya, di atas 10-11 gitu, baru project bisa dilanjutkan misalnya. Kemudian tadi ya perlunya tadi untuk mengantisipasi penurunan inersia, kemudian mengantisipasi fluktuasi dari frekuensi. Ya, jadi gambaran umumnya daripada EBT ini, bukan EBT, gambaran umum dari pembangkit itu kan terdiri dari 3 bagian besar ya. 3 bagian besar, ada power, generation, generating, jadi pembangkit ya. Kemudian ada transmisi ya, transmisi untuk mengirimkan dari pembangkit ke distribusi atau konsumer ke pemakai gitu kan. Jadi frekuensi ini kan identik dengan yang namanya pemakaian ya. Pemakaian. Jadi pemakaian ini harus disesuaikan dengan output yang keluar dari pembangkit. Misalnya frekuensi di Indonesia kan kita 50. Artinya 50 putaran mesin atau generator yang dibangkitkan untuk 50 ini ya harus sama gitu kan. Kemudian daya yang terpakai di konsumen, misalnya pemakaian konsumen itu 1 mega, pada saat generator mensuplainya 1 mega, secara analogi itu frekuensi 50 ya, 50. Tapi pada saat over atau 1 mega tadi, ternyata pembangkit ini mensuplai 1,1. Artinya kalau di linearisasi berarti 50,5 ya. Jadi dia 50 Hz ke atas, jadi over frekuensi. Jadi malahan tidak baik, misalnya terlalu terang nih lampu, kalau masih lampu pijar itu kelihatan terlalu flash ya, terlalu terang. Nah sama kalau dia kerendahan juga, misalnya 1 mega
dipakai pelanggan. Ternyata pembangkitnya cuma mampu 900 kW, 0,9 kan, 0,9 kali 50 Hz. Nah, itu under gitu kan. Jadi fluktuasi ini harus diimbangi dengan tetap menjamin keamanan dari generator, ya, generator yang existing thermal misalnya, sehingga dapat mengatur kapabilitas frekuensi itu sendiri, gitu kan. Jika terjadi suatu fluktuasi output yang tiba-tiba, ya harus ada di transmisi itu actionnya bisa jadi melepaskan pelanggan. Kadang kan tiba-tiba di suatu daerah mati tiba-tiba, misalnya mati padam tiba-tiba. Bisa jadi merespon itu yang tadi itu, merespon tiba-tiba pembangkitnya kurang, artinya kan pelanggan harus dikurangi. Nah, itu nanti pengaturannya harus lebih firm atau lebih ketat gitu ya. Kemudian kedua, dengan frekuensi ini harus dilakukan keamanan kendali atau fungsi frekuensi dari pembangkit thermal yang terkoneksi tadi ke sistem, ya. Itu ya untuk frekuensi fluktuasi. Kemudian ini yang ketiga adalah diskoneksi yang tidak perlu. Diskoneksi yang tidak perlu ini adalah karena bisa jadi yang tadi EBT konvensional tiba-tiba tidak supply. Angin tidak ada nih, angin tiba-tiba tidak ada. Jadi harus diantisipasi dengan suatu pengaturan, ya. Pengaturan namanya fault rate through. Ya. Jadi ini merupakan gambaran fungsinya, ya, fungsi. Kalau dia tiba-tiba drop, artinya kan perlu naikkan kembali. Menaikkan kembali ini harus ada yang didiskoneksikan, gitu. Pelanggan misalnya. Misalnya suatu turbin nggak ada angin nih, pelanggannya ada 100, ya. Artinya harus main di kontrol pengaturan di transmisinya yang 100 tadi supaya ini nggak drop terlalu rendah, berarti jadi 80 gitu kan, jadi naik kembali gitu. Nah, gambaran analoginya sedemikian gitu. Kemudian kedua adalah perubahan setting nilai UFR. Jadi nilai under frekuensi ini dibedakan antara yang namanya nanti thermal beda dengan nanti EBT misalnya, akan direndahkan lagi. Ya, gambarannya adalah frekuensi kalau kita suatu beban dipaksakan bertahan, artinya akan kejungkal. Tapi kalau dilepaskan, dengan pengaturan ini juga dilepas, pasti akan ada kesetimbangan lah istilahnya itu. Ya. Oke, yang keempat ini adalah voltage flicker, kedipan. Jadi ya dengan peningkatan EBT pasti yang perlu diantisipasi akan ada nanti kedipan, di mana tegangan dari sistem kelistrikan akan berubah berulang, ya, dalam waktu yang pendek. Nah, ini diantisipasinya dengan yang tadi pengoperasian sinkronus generator, ya thermal, backup dari thermal generator masih perlu. Kemudian pemasangan static var kompensator, ini semacam penyimpan di gardu induk
Ya, bisa SVS, ini tipenya ya, Satcom tipenya. Kemudian ada perubahan setting di PCS pada EBT. Ini power control system ya. Jadi settingan harus diperhatikan dalam hybrid ini ya, kombinasi. Misalnya daya EBT kurang nih, atau cuma satu. Tentu pengaruhnya untuk keperluan dari reaktif akan kurang juga nih, ya kan? Tapi pada saat supply dari EBT yang banyak, ya, tentu reaktif untuk mentransferkan energi ini perlu tinggi juga, perlu besar juga gitu reactive power-nya, gitu. Ya, di gambaran saja untuk wind turbin yang terbesar menurut buku EBT ya, ada di Swiss dengan kapasitas kalau dikombinasikan itu 3 sampai 4 gigawatt ya. Ada 1101 turbin 1101 buah turbin yang besar-besar itu sejajar. Ya, tapi kalau negara yang Swedia mungkin bisa dibilang kaya lah ya, baru bisa investasi. Kemudian dan juga di utara itu kan, Eropa Utara, kecenderungan anginnya itu bisa dibilang tinggi ya, kencang, besar potensinya ya, dibandingkan ke arah ekuator itu. Kalau di ininya memang lebih lebih rendah istilahnya pergerakan anginnya. Kemudian PLN ada di Sidrap ya, Sidrap Sulawesi, itu Sulawesi Selatan, yang terbesar di Asia Tenggara ya, ada 75 mega wind farm ya, 2018 ya. Info dari teman informasi ya, dari teman di sana, di awalnya itu yaitu tadi isunya adalah kesulitan pengaturannya, pengaturan dari output generatornya itu tadi gitu kan, yang ternyata harus dikombinasikan atau hibrid, dan responnya juga harus memperhatikan kecepatan waktunya gitu kan. Dan kalau sekarang sih kemungkinan besar sudah teratasi gitu ya. Kemudian konversi energi angin menjadi energi listrik, saat ini kapasitas PLTA ya, memiliki estimasi 3 meter per detik ya, atau 12 km per jam. Jadi skalanya masih kecil sesuai dengan penggunaan di pesisir gunung, di daratan. Saat ini kalau yang melebihin itu bisa turbin anginnya dengan cut in atau mulai bergerak atau mulai membangkitkan itu di speed 3 meter persegi. 3 meter per second ya. Kemudian wind turbine atau PLTP Banyu, rasio investasi kalau dari literasi itu memang cukup rendah ya, sekitaran 330.000 per watt. Kalau dibandingkan PV dengan pemanfaatan dari jam 10, asumsi jam 10 sampai jam 14, rasio investasinya 1 watt peak itu 70.000 ya, 2 kali lipat memang. Tapi kembali lagi, kalau kita browsing saja lah di online istilahnya Tokopedia atau apa, dibandingkan kalau bandingkan solar panel dengan
wind turbine tentu lebih banyak jual PV ya, ketersediaannya itu dibandingkan PP agak lebih sedikit kalau angin ini. Kemudian, ini informasi saja karena bukunya tadi dari Jogja, ini akan dibangun 33 kincir angin raksasa, sudah mulai di akhir 2013 dengan diameter 100 meter tingginya ya, tinggi dengan estimate daya yang dibangkitkan itu 50 megawatt, tapi bukan PLN sini, saya belum terlalu ngikutin, tapi literasinya demikian. Lahan yang dibutuhkan untuk satu saja 875, sehingga dapat di bawahnya bisa berternak, bisa cocok tanam, dan wisata. Mungkin itu sedikit materi dari saya. Monggo kira-kira kalau ada yang bertanya. Gimana? Mas Ika, ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Ya. Iya, Pak Agim, bahasan yang sangat menambah wawasan ya bagi mahasiswa tentang secara lebih implementatif PLTB itu seperti apa, dan memang ternyata berakhirnya ya pas dengan waktu 90 menit ya Pak Agim. Oh, pas ya? Iya, pas Siap. mau pergantian jam pelajaran ini gitu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan pertama pembelajaran pembangkit energi alternatif bersama praktisi mengajar dalam ini adalah Pak AG Anggatara telah berlangsung dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini memang memberikan wawasan baru bagi kalian, bermanfaat, dan bisa nanti untuk menjadi pemikiran lebih lanjut ya bagi kalian sebagai anak sistem tenaga, di mana PLTB bisa menjadi salah satu bahasan untuk penelitian kalian ke depannya, seperti itu. Untuk hari ini sepertinya cukup ya pertemuan kita. Saya sampaikan terima kasih Pak Age atas waktunya. Iya, sama-sama. Boleh nanti di-share ya Pak Age ya materinya, dan mungkin record videonya. Jadi nanti mungkin anak-anak bisa mengulang-ulang kembali materi yang telah tadi Pak Age sampaikan sehingga bisa menjadi lebih meresap gitu ya. Ya. Siap. Insya Allah nanti selanjutnya Pak Age akan menemani kita tiap pekan ya hingga UAS nanti, dan UAS nanti juga akan diberikan oleh Pak Age ya. Jadi beliau yang akan memberikan nilai untuk kalian terkait UAS nanti. Oke? Seperti itu. Baik Pak Age, sepertinya boleh kita tutup ya Pak untuk pertemuan kali ini. Ya, kami menyampaikan terima kasih banyak. Ya. Lebih lanjut nanti kita bisa ini di WA, mungkin insya Allah saya akan invite Pak Age di grup kuliah pembangkit energi alternatif ya, supaya bisa lebih dekat juga dengan mahasiswa semua. Baik, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Age. Kita boleh akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Ya, izin pamit ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.